A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para jamaah dan seluruh hadirin yang menyaksikan tayangan ini, semoga senantiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad menjelaskan bahwasanya kitab tersebut yaitu kumpulan daripada nasihat-nasihat yang dikumpulkan dari sabda-sabda Nabi, kemudian kisah-kisah para sahabat dan juga tabi'in beserta para ulama terdahulu. Dijelaskan di dalam kitabnya bahwa manusia mempunyai benteng daripada godaan-godaan syaitan. Manusia mampu melindungi dirinya daripada godaan-godaan syaitan yang akan menjerumuskannya ke dalam godaan dan bujukannya. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya qala al-muallif al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathun, bahwasanya benteng-benteng orang muslim atau orang mukmin terhadap godaan-godaan syaitan ada 3. Yang pertama, al-masjidu hisnun, yaitu masjid merupakan benteng. Yang kedua, zikrullahi hisnun, yaitu berzikir kepada Allah adalah hisnun. Yang ketiga, qiraatul Quran hisnun, membaca Al-Quran juga benteng terhadap godaan syaitan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang pertama kita ketahui bahwasanya masjid adalah salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid merupakan tempat kita orang muslim, orang mukmin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat secara berjamaah, melaksanakan i'tikaf, melaksanakan membaca Al-Quran, dan juga hal-hal ibadah lainnya bisa kita lakukan di dalam masjid. Dan masjid juga merupakan tempat bernaungnya para malaikat Allah. Banyak sekali malaikat yang senantiasa berjibaku dan duduk di masjid untuk melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beribadah di dalam situ, siapa yang beribadah membaca Al-Quran dan i'tikaf di dalam masjid. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam hadisnya, ada 7 golongan yang pada hari kiamat nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya terikat di sini bukan berarti dia hanya duduk kemudian datang ke masjid hanya sekedar lewat saja. Tapi terikat di sini dengan masjid dalam artian dia senantiasa hadir ke dalam masjid, kemudian dia memulai ibadah-ibadah di dalam masjid, dia beribadah dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan iktikaf dan hal-hal lain sebagainya. Sehingga jika dia tidak merasa atau tidak sedang di masjid, akan merasakan rindu dan merasakan bagaimana kangennya atau dia keinginannya untuk senantiasa tinggal di masjid. Salah satu golongan yang Allah lindungi dan Allah naungi adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang kedua, golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh setan atau dilindungi dari godaan setan adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, dalam surah Al-Ahzab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira
wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepadaku, berzikir yang banyak, dan bertasbihlah kamu kepadaku di pagi hari dan di malam hari. Ma'asyiral muslimin, berzikir artinya kita senantiasa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dalam keadaan apapun, baik ketika kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun di luar dari kegiatan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bisa dilakukan dimanapun. Ketika kita sedang mengajar, ketika kita sedang berdiam, ketika kita sedang di dalam perjalanan, kita bisa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengingat Allah, maka insya Allah Allah senantiasa mengingatkan kita, Allah senantiasa menjaga kita, Allah senantiasa melindungi kita. Maka berzikir kepada Allah merupakan salah satu daripada cara diri kita membentengi daripada godaan syaitan-syaitan yang terkutuk. Kemudian gerbang yang ketiga ataupun benteng yang ketiga adalah selalu membaca Al-Quran. Di musim atau di bulan yang berbahagia ini, di bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita beribadah dengan membaca Al-Quran, maka setiap kata saja yang kita baca dalam Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita membaca Al-Quran di dalam salah satu bulan yang senantiasa Allah meridhoi dan sangat menghormatinya, yaitu bulan suci Ramadan. Maka insya Allah pahala kita dari membaca Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, semoga pada kesempatan yang suci ini, pada bulan yang dipenuhi oleh rahmat ini, kita senantiasa bisa melaksanakan ketiga hal tersebut. Yang pertama, senantiasa bisa mendekatkan hati kita kepada masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah mengaji, kita bisa beribadah membaca Al-Quran, kita bisa beribadah beriktikaf dan lain sebagainya di dalam masjid. Yang kedua, semoga kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, baik ketika kita melakukan ibadah, setelah melakukan sholat, ataupun ketika kita di luar ibadah. Apapun dan kapanpun kita bisa melaksanakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, semoga kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan kita untuk bisa dan membaca Al-Quran yang telah Allah turunkan. Semoga menjadi obat dan juga penawar daripada luka-luka kita, daripada penyakit-penyakit kita, daripada godaan-godaan syaitan yang akan menyerang kita. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan menjadikan bulan yang dirahmati Allah ini sebagai wasilah kita untuk selalu beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.